Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Abdul Ghafur dengan NIM 2002 0950 1036 dari kelas PTIKC. Kali ini, saya akan membahas tentang e-commerce dan e-business. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, e-commerce. Yang kedua, e-business. Yang ketiga, dampak positif dan negatif. Dan yang keempat, perbedaan e-commerce dan e-business. Yang pertama, e-commerce. Sejarah e-commerce. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat pada tahun 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun, baru sekitar 4 tahun kemudian protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara 1998 dan 2000, banyak bisnis di AS dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini. Definisi e-commerce. E-commerce adalah satu set dinamis teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Adapun contoh dari e-commerce yaitu yang pertama Amazon.com, website yang menjual berbagai kebutuhan rumah tangga sampai hiburan, dan Dell.com, website milik Dell untuk memasarkan barang-barang produksinya. Istilah dalam e-commerce. Yang pertama, e-cash. Istilah ini ditujukan untuk beberapa pola atau metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua, ada digital money. Terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Selanjutnya, ada disintermediation, proses untuk memotong jalur perantara. Selanjutnya, electronic checks atau yang bisa disebut e-checks. Pada saat ini sedang diuji coba oleh CyberCash seperti PayNow akan mengambil uang dari akun cek di bank pelanggan untuk membayar PAM atau telepon. Selanjutnya, electronic wallet atau e-wallet. Pola pembayaran yang seperti CyberCash, Internet Wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk Anda dalam bentuk reenkripsi yang aman. Selanjutnya, extranet. Sebuah kelanjutan dari intranet, perusahaan yang mengkaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Dan yang terakhir, micropayment. Transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah, misalnya untuk mengambil atau mengakses grafik, game maupun informasi. Ruang lingkup e-commerce. Yang pertama, teknologi. Kontributor terbesar yang memungkinkan terjadinya e-commerce adalah teknologi informasi. Dalam hal ini, perkembangan pesat teknologi komputer dan telekomunikasi tidak dapat dipungkiri bahwa arena jual beli di dunia maya terbentuk karena terhubungnya berjuta-juta komputer ke dalam sebuah jaringan raksasa, yaitu internet. Yang kedua,
marketing, dan new consumer processes. Dari segi pemasaran, e-commerce sering dilihat sebagai sebuah kanal atau cara baru untuk berhubungan dengan pelanggan. Melalui e-commerce, jangkauan sebuah perusahaan menjadi semakin luas karena yang bersangkutan dapat memasarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia tanpa memperhatikan batasan-batasan geografis. Dengan cara yang sama, sebuah perusahaan dapat langsung berhubungan dengan end consumers-nya. 3. Electronic linkage. Di suatu sisi yang lain, banyak orang melihat e-commerce sebagai sebuah mekanisme hubungan secara elektronis antara satu entiti dengan entiti lainnya. Dengan adanya e-commerce, maka dua buah divisi dapat bekerja secara efisien melalui pertukaran data elektronis. Demikian juga antara dua buah kelompok yang berbeda. Yang keempat, service infrastruktur. Konsep e-commerce ternyata tidak hanya membuahkan mekanisme transaksi jual beli semata. Ternyata banyak sekali jasa-jasa baru yang diperlukan sebagai sarana pendukung aktivitas jual beli produk tersebut, seperti jasa dari institusi keuangan, jasa dari vendor aplikasi, jasa dari ISP atau Internet Service Provider, jasa perusahaan hosting, dan lain-lain. Yang kelima, legal privacy dan public policy. Secara tidak langsung, terlihat bahwa interaksi perdagangan elektronis yang telah mengikis batas-batas ruang dan waktu mau tidak mau mendatangkan tantangan baru bagi pemerintah dan masyarakat dalam mencoba membuat regulasi tertentu agar di satu pihak terbentuk lingkungan bisnis yang kondusif, sementara di pihak lain hak-hak individu maupun masyarakat dapat terjaga dengan baik. Hambatan e-commerce. Yang pertama, penipuan dengan cara pencurian identitas dan membohongi pelanggan. Kedua, hukum yang kurang berkembang dalam bidang e-commerce. Kemampuan e-commerce. Terdapat 5 kemampuan e-commerce, yaitu yang pertama, otomatisasi, yang kedua, integrasi, yang ketiga, publikasi, yang keempat, interaksi, dan yang terakhir adalah transaksi. Faktor kunci sukses e-commerce. Pertama, mengandalkan kekuatan produk, tim manajemen yang handal, pengiriman yang tepat waktu, pelayanan yang bagus, struktur organisasi bisnis yang baik, jaringan infrastruktur dan keamanan, dan desain situs web yang bagus. 2. Menyediakan harga yang kompetitif. 3. Menyediakan jasa pembelian yang tanggap, cepat, dan ramah. 4. Menyediakan informasi barang dan jasa yang lengkap dan jelas. 5. Menyediakan banyak bonus. 6. Memberikan perhatian khusus seperti usulan pembelian. 7. Menyediakan rasa komunitas dan berdiskusi, masukan dari pelanggan, dan lain-lain. Dan 8. Mempermudah kegiatan perdagangan. Aplikasi-aplikasi e-commerce. Yang pertama, email dan messaging. Yang kedua, content management system. Yang ketiga, dokumen, spreadsheet, database. Yang keempat, akunting dan sistem keuangan. Yang kelima, informasi pengiriman dan pemesanan. Yang keenam, pelaporan informasi dari klien dan enterprise. Yang ketujuh, online banking. 8. Conferencing. Yang kesembilan, online shopping. Ke-10, newsgroup. Dan yang ke-11, sistem pembayaran domestik dan internasional. Undang-Undang E-commerce. Pasal 1 UU PK 1999 mengatur mengenai perlindungan konsumen. Namun, pada kenyataannya, UU PK 1999 belum sepenuhnya mengatur mengenai transaksi elektronik.
Hanya beberapa pasal saja yang dapat dipergunakan dalam transaksi elektronik. Hal tersebutlah yang membuat masih kurangnya perlindungan bagi konsumen yang melakukan transaksi elektronik. Hal tersebut karena UU PK 1999 belum mengatur mengenai implementasi lebih lanjut. Pengertian perlindungan konsumen yang mencakup perlindungan konsumen online, hak atas informasi yang harus diberikan kepada konsumen melalui media online untuk mencegah terjadinya tindakan curang, penyalahgunaan kartu pembayaran milik orang lain, tanggung jawab pelaku usaha yang mencakup tanggung jawab ISP, beban pembuktian elektronik, dan penyelesaian sengketa melalui sarana teknologi informasi. Dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut dengan penyelesaian sengketa, dalam kasus-kasus di Indonesia dikenal dua forum, yaitu litigasi dan non-litigasi. Forum litigasi melalui jalur pengadilan, sedangkan non-litigasi yakni mengedepankan konsep dengan jalan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak. Di Indonesia telah ada pengaturan mengenai cara tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pembahasan yang kedua, yaitu e-business. Sejarah e-business. Perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi atau teknologi informasi yang sangat pesat dewasa ini telah mengakibatkan terjadinya revolusi di dunia perdagangan dan industri. Jika dahulu transaksi bisnis yang harus dilakukan secara tatap muka atau face-to-face melibatkan sejumlah fasilitas dan sumber daya fisik, office and paper, dan mempertukarkan barang dan jasa terkait dengan uang kertas atau receh, maka pada saat ini transaksi serupa dapat dilakukan oleh siapa saja dan dari mana saja secara fleksibel atau tanpa harus bertemu muka. Dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik seperti komputer, personal digital assistant, dan lain sebagainya. Dan internet, di mana proses pembayaran dilakukan melalui mekanisme transfer informasi keuangan, melalui credit card, digital money, dan lain sebagainya. Para praktisi bisnis harus melihat fenomena ini sebagai suatu tawaran kesempatan untuk dapat meningkatkan kinerja bisnis dari berbagai segi secara signifikan. Karena banyak sekali hal yang dapat dilakukan seperti memperbaiki efisiensi, efektivitas, transformasi industri, dan lain sebagainya. Intinya adalah, jika praktisi bisnis melihat adanya sumber daya fisik atau proses bisnis yang saat ini dapat didigitalisasikan, maka disitulah kesempatan konsep e-bisnis dapat diimplementasikan. Definisi e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Manfaat e-bisnis. 1. Pasar global internet tidak mengenal batas baik budaya maupun wilayah. 2. Mobilitas. Selama Anda memiliki koneksi internet, Anda dapat mengoperasikan bisnis Anda dari manapun. 3. Fleksibel. Tidak ada yang peduli jika Anda begadang tengah malam untuk bekerja dan tidur esok harinya. 4. Kewirausahaan. Anda adalah seorang bos. 5. Modal kecil bukan tanpa modal. 6. Daya ungkit teknologi dalam MLM atau network marketing menggunakan ponsel daya ungkit orang lain. 7. Minim biaya rutin, tidak banyak biaya rutin yang harus Anda keluarkan untuk biaya bisnis online. Ukuran keberhasilan e-bisnis.
Yang pertama, seberapa tinggi potensi penambahan revenue atau pendapatan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diimplementasikan. 2. Seberapa tinggi potensi pengurangan kos atau biaya yang dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapat pada saat konsep e-bisnis diterapkan. Ukuran keberhasilan e-bisnis. Dalam buku The Effective Measurements of IT Cost and Benefit Analysis, Arthur Money dan Remeni memberikan 16 kriteria yang harus diukur di dalam perusahaan untuk menentukan apakah konsep e-bisnis yang diterapkan lebih baik dibandingkan dengan kondisi pada saat e-bisnis belum diimplementasikan atau manajemen bisnis konvensional. Yang pertama, kemampuan sistem dalam mengurangi biaya. Kedua, kemampuan sistem memindahkan biaya. 3. Kemampuan sistem menghindarkan biaya. 4. Kemampuan sistem menyediakan peluang pertumbuhan pendapatan. 5. Kemampuan sistem menyediakan peningkatan informasi manajemen. 6. Kemampuan sistem meningkatkan produktivitas staf. 7. Kemampuan sistem menyediakan kapasitas untuk meningkatkan volume. 8. Kemampuan sistem untuk mengurangi error. Yang ke-9, kemampuan sistem menyediakan keuntungan kompetitif. Yang ke-10, kemampuan sistem menyetarakan dengan persaingan. Yang ke-11, kemampuan sistem menyediakan peningkatan kontrol manajemen. Yang ke-12, kemampuan sistem meningkatkan produktivitas manajemen. Yang ke-13, kemampuan sistem menyediakan peningkatan moral karyawan. Yang ke-14, kemampuan sistem menyediakan peningkatan image perusahaan. Yang ke-15, kemampuan sistem menyediakan peningkatan layanan nasabah. Dan yang terakhir, kemampuan sistem meningkatkan hubungan dengan klien. Aplikasi e-bisnis. Yang pertama, ERP atau Enterprise Resource Planning. Sistem informasi pendukung yang menyediakan berbagai macam kebutuhan perusahaan seperti supply chain, CRM, marketing, warehouse, shipping, dan payment, serta mampu melakukan otomatisasi proses bisnis. Kedua, CRM atau Customer Relationship Management. Sistem kustomisasi real-time yang manajemen customer dan melakukan personalisasi produk dan servis berdasarkan keinginan customer. Ketiga, EAI atau Enterprise Application Integration merupakan konsep integrasi berbagai proses bisnis dengan memperbolehkan mereka saling bertukar data berbasis message. Yang keempat, SCM atau Supply Chain Management. Manajemen rantai supply secara otomatis terkomputerisasi. Arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis adalah gambaran terpusat bentuk baru dalam hal fungsi proses. Paralel dalam membangun arsitektur e-bisnis membagi pada fungsi proses persilangan yang terintegrasi untuk kebutuhan banyak perusahaan. Ada 5 bentuk e-bisnis untuk menuju market leadership. Yang pertama, the cross-functional business unit. Kedua, strategic business unit. 3, the integrated enterprise. Yang keempat, the extended enterprise. Dan yang kelima, the inter-enterprise community. Desain e-bisnis. 1. Cross-functional business unit atau persilangan unit fungsi bisnis. Di dalam menuju tujuan organisasi, pada bentuk produksi yang dapat dipercayai, konsisten, kualitas produk dan servis dengan biaya yang memungkinkan. 2. The strategic business unit. Strategi business unit. Perusahaan mengalami perpindahan ke bentuk 2 konsentrasi pada pelayanan pelanggan dengan proses end-to-end. 3. The integrated enterprise. Integrasi perusahaan. Perusahaan pada bentuk ketiga fokus pada reduksi biaya dan efisiensi internal. Arah tujuan ke arah tanggapan yang tinggi dari pelanggan.
mengungkit ke arah kecepatan deliver dengan produk kualitas yang tinggi dan pelayanan dengan total biaya pengantaran yang rendah. 4. The Extended Enterprise. Peningkatan perusahaan dengan melakukan sebuah multi-enterprise supply chain atau rantai multi-supply perusahaan. Dengan berbagi infrastruktur informasi, menentukan integrasi rantai supply, lebih efektif outsourcing dan solusi self-service untuk kebutuhan internal maupun eksternal pemakai. Dan yang kelima, the inter-enterprise community atau komunitas interperusahaan. Perusahaan melakukan konsolidasi pada kebenaran adanya komunitas interperusahaan, di mana mereka bersama-sama mengharapkan tujuan dan hasilnya secara jarak lintas dan kebutuhan perusahaan dengan menggunakan teknologi yang tentu saja disebut sebagai internet. Kuadran dalam e-business. Dalam e-business, bukan hanya pembelian dan penjualan barang dan jasa saja, tetapi juga melayani pelanggan, berkolaborasi dengan mitra bisnis, mengadakan e-learning, dan melakukan transaksi elektronik di dalam suatu organisasi. Ada 9 kuadran yang merupakan segmentasi pasar dari e-business, antara lain C2C, C2B, C2G, B2B, B2C, B2G, G2G, G2B, dan G2C. Faktor-faktor penyebab kegagalan e-business. Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Yang kedua, penerapan bisnis tidak diikuti proses change management. 3. Tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. 4. Buruknya infrastruktur komunikasi. 5. Tidak selarasnya strategi TI dengan strategi perusahaan. 6. Adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. 7. Kurangnya dukungan finansial. 8. Belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law. Dan yang ke-9, menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi e-business. Pembahasan yang ketiga, dampak positif dan negatif. Dampak positif e-business dan e-commerce. 1. Revenue stream atau aliran pendapatan. Revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. 2. Dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. 3. Menurunkan biaya operasional atau operating cost. 4. Melebarkan jangkauan atau global reach. 5. Meningkatkan customer loyalty. 6. Meningkatkan supplier management. 7. Memperpendek waktu produksi. Dan yang terakhir, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Dampak negatif e-business dan e-commerce. 1. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. 2. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 3. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. 4. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. 5. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. 6. Kerugian yang tidak terduga. Dan pembahasan yang terakhir, perbedaan e-commerce dan e-business. Electronic business atau e-business adalah suatu proses bisnis yang berhubungan dengan sistem informasi. Dalam prakteknya, e-business lebih berfokus pada strategi dengan fungsi yang menggunakan kemampuan elektronik. Sedangkan e-commerce adalah suatu kumpulan dari keseluruhan strategi e-business. E-commerce dicari untuk menambahkan aliran pendapatan dengan menggunakan internet untuk membangun hubungan
dengan klien dan mitra usaha, dan mengembangkan efisiensi dengan menggunakan strategi empty vessel. Jadi, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.